Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Ya, mari kita lanjutkan lagi Modpack ini. Dan untuk episode kali ini, aku pengen melangkah maju lagi untuk proses generasi powernya ya, karena saat ini kita cuman menggunakan kekuatan dari lava, tapi kali ini kita akan mencoba untuk menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada ya penggunaan lava ini aja. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai modpacknya. Oke, saat ini kita masih menggunakan lava, yaitu magnetic dynamo ya dari thermal series. Nah, ini dia hanya bisa maksimal menggunakan mengeluarkan 40 RF per detik ya untuk masing-masing dynamo tentu saja. Dan dia bisa diperlambat kalau misalkan dia nggak terlalu butuh banyak power sih ya, makanya ada yang agak nganggur ya. Dan sebenarnya ini bisa di-upgrade kok. Ada augment-nya untuk nge-upgrade dynamo, tapi ya daripada ngabisin resource lagi ya buat nge-upgrade-nya karena ini lumayan sih butuh banyak silver. Aku pengen nyoba masuk lagi ke satu mod teknologi yang baru banget ya. Selain thermal series, ya thermal series itu baru banget ya sebenarnya. Tapi ada lagi yang lebih baru dan salah satu mod teknologi favoritku ya, jujur aja. Jadi langsung saja kita coba. Mungkin kalian aku mau progress dulu ya. Ini aku lagi banyak ya nge-breed chicken. Sebelumnya kayaknya nggak banyak perubahan sih ya, tapi ada beberapa chicken baru. Contohnya kayak ada sand chicken. Ini bisa di craft ya, tinggal dibikin aja. Kemudian udah ada banyak quartz ya yang kita lihat terinya beda-beda. Ada 67, ada 568 ya. Dan sini aku lagi ngebikin glass chicken. Komponen untuk diamond chicken ya, nanti kalian lihat. Tapi untuk sekarang ini dia. Ini baru muncul iron chickennya. Dan saatnya kita upgrade dia ke gold ya. Bentar ya. Ini dia yellow chickennya, aku ambil dulu, aku taruh di sini. Nah ini tinggal kita nunggu aja. Dan selagi nunggu ini bisa ditaruh di sini untuk ya produksi resource yang kita butuhkan. Kalau bone meal kayaknya kurang butuh sih ya. Oke. Dan juga apa lagi tadi aku mau ngomong? Oh ya, sini aku ada ngebuat kalian nyadar ada satu item yang baru kalian lihat, yaitu namanya Time in the Battle dari Random Things. Random Things ini ya sesuai nama modnya sih item-item random sih ya, yang nggak terlalu berguna sih jujur aja. Bukan nggak berguna sih, mungkin ada beberapa yang bakal kepakai tapi beberapa ya nggak terlalu kepakai sih ya. Paling ya aku cuma ambil 1-2 item doang sih dari mod ini. Kalian bisa ya cek sendiri dan kayaknya agak jarang ku perhatikan juga sih ya. Tapi ada satu yang menarik perhatianku yaitu Time in the Bottle. Ini adalah bisa dibilang item wajib ya, yang kalian harus miliki. Kalau selagi kalian bisa buat, kalian langsung aja buat. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dia itu kayak menyimpan waktu atau time di sini. Ada aku buatnya cuman baru sekitar 40 menitan yang lalu ya. Jadi dia udah langsung menyimpan. Kenapa aku bilang 40 padahal 38 menit ya? Karena di sini dia bisa kita pakai untuk waktu yang ada di dalam sini kita bisa pakai buat mempercepat mempercepat blok ya. Jadi contohnya kayak ini kan lama banget ya nih 0,1 0,1 0,1 gitu. Kalau misalnya kita shift klik kanan, kalian bisa lihat ada tanda ini dan dia bakal makin cepat gitu ya. Ini ya. Dan bisa kita tingkatin lagi sampai lebih tinggal lagi. Kalau nggak salah sampai 64 kali lebih cepat, ya itu cepat banget tentu saja. Tapi tentu saja kalau mau itu dia bakal makan banyak banget waktu di dalam botol ini. Makanya sini aku rekomendasikan untuk bikin ini di awal-awal selagi kalian bisa langsung aja bikin ya. Cara bikinnya juga nggak susah kok. Nggak yang susah itu nih diamondnya. Kemudian butuh 7 gold, karena ini clock butuh gold. Botol, lapis dan ya tanda-tanda lah ya. Dan juga ada beberapa door di sini untuk ya penyimpan mob drop, karena mob dropnya udah lumayan banjir ya. Udah mulai banyak banget. Dan sepertinya nanti bakal tiba saatnya aku bikin tempat draw yang besar kayak. Tapi kayaknya itu di off cam aja, kalian nggak perlu lihat.
Yang penting kalian, cara ya simpel banget sih cara apanya, tinggal kalian taruh aja controller satu, transfer ke controller, dan kalian tinggal taruh banyak drawer di sekitarnya, sudah langsung connect semuanya. Ya, apa, setup yang biasa lah ya. Nggak ada yang baru sih sebenarnya. Oke, kemudian kita langsung aja masuk ke modnya. Di sini aku udah nyiapin satu tak iron dan satu tak redstone ya. Ya, dan mod apa sih yang bakal kita kita bakal masuk ke mod apa ya, maksudnya di episode ini, yaitu nama modnya adalah Mechanism ya. Ini adalah mod teknologi salah satu yang favoritku ya, jujur aja. Jadi dia cuma 3 halaman, tapi apa ya, bisa dibilang simple ya, bisa gimana ngomongnya, ya cukup simpel lah, gimana, mirip dengan thermal expansion ya, kurang lebih. Tapi ini mesin yang aku bilang bisa dibilang salah satu yang tercepat ya mesinnya. Nanti kita lihat. Tapi kalau tentu saja kalau mau cepat sih kita harus upgrade ya mesinnya. Tapi intinya dia salah satu mesin yang bisa apa ya, ngeproses lebih cepat daripada mesin yang biasa. Jadi mungkin kita langsung lihat aja. Nah, untuk masuk ke mod ini kita butuh satu resource atau satu ingot yang penting banget di mod ini, yaitu namanya osmium ya. Osmium ini yang mana ini? Yang warna ini apa ya? Warna biru ya, biru lah gitu ya. Dan ini bisa diproses ke segmen sih harusnya. Ini dia. Tapi dia cuma ngeduplikat sih. Mungkin ada yang lebih efisien sih daripada cuma ngeduplikat. Bahkan proprietornya cuma ngasih 2. Amat ya. Ya ini bisa, tapi ini prosesnya agak ribet. Oke, tinggal kita craft aja. Karena itu yang ngasih lebih banyak ya. Oke. Mungkin kurang dikit lah ya. Karena episode ini kayaknya kita nggak akan maju ke masukin sampai ke tingkat atas banget sih, enggak sih kayaknya. Karena juga nggak ada di questnya ya, di mod teknologi. Ya bahkan di sini nggak ada mod teknologi yang dia minta kita untuk bikin, kecuali yang ini ya, di Decon Evolution. Tapi ya selain itu nggak ada yang benar-benar apa ya, kita diminta untuk masuk ke mod mechanism sampai ke tier mana gitu, nggak dia ngasih tahu sampai segitunya. Dan sini aku udah ngasih discipline biar ya ningkatin outputnya ya, output apa, hasil dari apa, segmennya, jadi bisa lebih untung gitu. Nah, untuk mekanisme nih kita ya tadi aku bilang kita butuh osmium, kita butuh lumayan banyak iron sama redstone, nanti kita lihat. Sama satu lagi komponen utama yaitu bentar ya, infuser, ini dia. Metallurgic infuser, ini item yang kita butuhkan. Kita butuh osmium 1, furnace 2, iron sama redstone ya biasa. Sudah berapa osmiumnya? Ini masih tunggu bakar ya. Nah, ini yang sebelumnya 8 ya, kita langsung dapat 20 di sini. Ini tinggal nunggu aja. Ya, udah dapat 20. Kemudian kita butuh 2 furnace. Ya, aku mau ambil cobblestone lagi. 1, 2. Kemudian kita bikin aja metallurgic infuser. Ini dia. Itemnya penting banget. Dan tentu saja butuh energi ya. Kita perlu taruh dia di kabel-kabelan ini. Mungkin di bawah sini kali ya. Oke. Nah, di sini penampakan mesinnya kira-kira kayak gini ya. Kalau tombol-tombol yang penting kalian bisa lihat ada energi yang dia butuhkan. Jadi juga ada berapa satuan yang bisa kalian setting, tapi biasanya di setting aja ke RF karena RF-nya yang paling umum lah ya. Itu dia cukup butuh 20 RF per tick. Kemudian ada ya ini apa, untuk lihat energinya. Kemudian nah ini ada dua tempat di sini, yaitu ini untuk input itemnya dan satu lagi untuk infuse ya. Jadi sesuai namanya infuser, jadi kalian bisa infuse atau istilahnya apa ya, menyuntikkan apa ya, material resource ke dalam satu item ya. Dan di sini juga ada setting untuk upgrade. Ya, di sini kalian bisa upgrade. Di sini juga ada berapa apa ya, tipe upgrade yang bisa kalian taruh di sini. Yang kalian bisa lihat di sini ada upgrade-nya ini ya.
dan juga ada set config. Jadi kalian bisa konfigurasi kira-kira input outputnya gimana, atau kalian mau auto eject maksudnya langsung ditransfer aja tanpa pakai pipe gitu. Dan untuk inputnya ya kalian bisa lihat langsung semua deskripsinya ya, dan langsung dikasih sama dia. Ini intinya setting kayak gini sih biasanya ya. Ini depan, atas, bawah, kiri, kanan, kemudian ini belakang ya. Ya kalau setting kayak gini udah pasti kayak gitu sih harusnya ya. Ini depan, kiri, kiri, ini depan ya, kanan, kiri, atas, bawah, kemudian di belakang. Ya biasa-biasa. Kemudian by the way thermal juga kayak gitu ya, jadi nggak usah bingung. Kemudian satu lagi aku pengen bikin yang ini, bukan yang ini ya. Nah ini cara pakainya gimana? Kalian bisa lihat resepinya. Tapi yang penting di sini adalah kita perlu bikin namanya ini alloy ya. Yaitu di sini ada 3 jenis alloy, enrichment alloy, reinforcement alloy, ya, reinforced alloy sama atomic alloy ya. Ini tingkatnya paling rendah yang biasa bisa kita pakai yaitu redstone diinfuse ke iron jadi enriched alloy. Kemudian kalau yang reinforced ya pasti upgrade ya, tapi pakai diamond ya. Dan terus saja untuk atomic dia butuh obsidian ya. Tapi kayaknya kita cuman pakai sini aja sih ya, karena ya seperti yang aku bilang kita gak akan main jauh-jauh sih ya. Yaitu tuh pakai redstone dengan iron. Nah tapi biasanya nih ya di sini nggak ada resepinya untuk berapa jumlah redstone yang dikasih. Sini dia bilang dia butuh redstone 10. Nah biasanya redstone 10 ini berarti satu redstone biasanya ya. Harusnya sih ya. Tapi kalau mau lebih efisiennya lagi, redstone ini bisa di-convert jadi compressed redstone menggunakan enrichment chamber. Ini item yang sering juga kalian bakalan make juga sih ya. Enrichment chamber. Kalian bisa ubah redstone jadi compressed redstone, dan compressed redstone ini dia bisa ya dipakai buat metal gear fuser juga. Nah, tapi dia hasilnya lebih tinggi ya. Jadi redstone biasa seharusnya 10. Coba kita cek aja daripada ya ngomong-ngomong aja. Untuk enrichment chamber kita butuh basic control circuit yang dari mekanisme ya. Kalau yang ini dari Industrial Craft 2 kalian nggak usah ikut ya. Kayaknya di modpack ini aku nggak akan masuk ke sini sih. Mungkin di modpack teknologi selanjutnya kalian bakal lihat, tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya. Nah, tadi aku ketaruh redstone di sini. Dia ngasih redstone 10 ya, benar berarti satu redstone 10. Dan kita bisa ngasih, tadi ada dua ya, osmium sama ingot. Kalau osmium dia ngasih basic control circuit sama tapi kalau iron dapat enrichment alloy, enriched alloy ya. Dan kita butuh 2 untuk bikin ini. Dan kita butuh steel casing. Nah, ini juga agak ribet sih. Kita butuh osmium sama steel ya. Nah, kita tahu di episode sebelumnya kalau mau bikin steel kita bisa pakai ini palu ya. Ini dia stone hammer dan juga iron. Jadi kita mungkin coba kita bikin aja kali ya pakai yang itu. Atau sebenarnya ada satu cara lagi ya. Karena steel ini ada di mekanisme, udah jelas mekanisme harusnya bisa dong bikin steel. Kan logikanya gitu ya. Coba kita bikin dulu. Kita butuh 4 per mesinnya. Ini dia. Kita butuh gelas 1, 2, 3, 4 dan osmium 1. Kita bikin ini. Ini dia. Steel casing. Sama satu lagi itu ininya control circuit, dan kita bikin enrichment chamber. Di sini kita tinggal taruh redstone di sini dan bisa langsung bikin namanya compressed redstone yang bisa dipakai buat keperluan macam-macam ya. Oke, kita mungkin coba lihat aja langsung. Juga sama 20 peti ya, jadi murah-murah. Compressed redstone. Dan kalau kita taruh sini, nah benar dia ngasih 80 redstone. Jadi kalian bayangin aja satu compressed redstone dia cuma dari satu redstone. Ya redstone biasa cuma 10. Kalau gitu ngapain kita pakai redstone yang biasa kalau misalkan dia bisa kita compress dengan costnya sama tapi lebih tinggi yaitu 80 ya. Jadi jelas lebih hemat redstone gitu ya. Kita bisa bikin enriched alloy ataupun basic control circuit yang jauh lebih banyak dengan redstone yang lebih sedikit ya.
Oke. Kemudian, oh ya, untuk till, tadi aku bilang kalau misalkan kita bisa bikin till dari, ya tadi itu palu, atau di mekanisme sendiri sebenarnya sudah ada tempat buat bikin tillnya ya. Jadi dicoba kita lihat. Ayo, ini dia. Ada till dari mod mekanismenya langsung ya, till ingot. Nah, cara bikinnya, ini kenapa nggak ada resepinya, seharusnya ada resepinya. Tapi cara bikinnya aku tahu kok gimana caranya. Coba kita, ini dia di call, Pak. Ini dia. Jadi dia butuh till dash, ini dia. Dia till dash tetap dari till yang dari Tama Foundation ya, cuma nggak masalah sih. Jadi intinya ya di mekanisme kita bisa langsung bikin till dash. Till dash ini dari Metallurgy Infuser ya, mesinnya itu dengan cara kita taruh karbon ya, bisa coal, bisa charcoal atau kompres karbon. Jadi karbon juga ada kompresnya ya. Ya, karena charcoal sama coal kan basically karbon ya unsurnya. Nah, dengan ke enriched alloy, yang enriched alloy ini dia ya sama juga karbon dengan iron ya. Jadi dengan kira-kira ya 2 coal atau charcoal dengan 1 iron sudah dapat till yang lumayan. Atau kalau pakai kompres lebih banyak lagi. Jadi daripada kalian pakai ya opsi-opsi lain kayak misalnya blast furnace yang dari immersive, kalian bisa ya bikin langsung dari sana mekanismenya. Nah, sekarang apa sih tujuan kita? Karena sebelumnya aku bilang kita mau apa ya? Dapatin lebih banyak power ini. Nah, sebenarnya di sini aku pengen langsung aja masuk ke apa? Mod yang sangat penting untuk kita yaitu digital storage ya. Kalian pasti tahu tentang digital storage atau penyimpanan digital. Itu penting banget karena supaya kita jauh lebih gampang ya untuk progres ke modpack-nya. Nah, tapi itu saja kita butuh energi ya. Mungkin nggak besar-besar amat, tapi ya tentu saja nggak boleh kecil-kecil banget sih, biar dia nggak tiba-tiba mati tengah jalan kan. Nah, jadi kita perlu energi yang lebih besar. Nah, mekanisme sendiri sebenarnya sudah ngasih, tapi sebenarnya bukan mekanisme yang biasa ya, atau yang ya original ini mekanisme. Di paling akhir dari mekanisme ini, kalian bisa ngelihat ada mod tambahan yang namanya mekanisme generators ya. Dan juga ada mekanisme tools ya, ini ya cuman buat tool doang sih, nggak terlalu guna. Oh ya, juga di loot chest ya, aku sempat ngedapetin yang namanya ini, glowstone ingot. Nah, ini dari mekanisme ya rupanya, tapi kita bisa pakai dia buat bikin armor yang lebih, sebenarnya kalau dibilang lebih kuat sih enggak, tapi lumayan kuat sih ya, kayaknya setara, apa ya, setara diamond mungkin bisa. Dan ini cara dapetinnya ini dari osmium compressor yang dia lebih advance lagi. The Glowstone dikasih osmium ya, istilahnya. Tapi dia butuh enriched alloy yang banyak dengan advanced circuit ya, advanced control circuit ya. Yang sebenarnya resepnya nggak sulit-sulit amat, nggak susah-susah amat, tapi untuk sekarang nggak ada penting-pentingnya sih ya. Nah, di sini aku pengen masuk ke ini dia, mekanisme generators ya. Ini adalah mod mekanisme tambahan yang intinya mengasih kita generator ya. Sini ada berapa generator yang dikasih, yaitu ada turbin, ada heat, ada solar ya. Ada gas burning itu apa ya, generator gas ya istilahnya. Kemudian ada wind ya dari angin biasa, kemudian ini ada turbin, kemudian ada reaktor ya. Tapi yang paling kupakai yaitu ini nih, biogenerator. Ini generator yang paling sering kupakai. Yang intinya dia bisa generate. Ya di sini kalian bisa lihat ada apa ya? Bisa hold shift M untuk deskripsi. Generator that burn organic material. Jadi bisa ngebakar material organik untuk ngasilin power ya. Jadi ini yang bakal aku pakai organic material yang dimaksud sama dia itu adalah yang ini. Yang dari resepinya sendiri yaitu biofuel. Biofuelnya ada di mekanisme. Aslinya itu dia dipakai buat ini juga bisa PRC, pressurized reaction chamber untuk bikin ATP sheet ya nih ya. Atau mungkin gampangnya plastik kali ya. Ya semacam plastik gitu. Atau bisa juga dipakai buat ya infuser juga, bisa bikin pocol, molten ya, mochi ya, atau dirt.
Tapi di sini ada fungsi baru lagi kalau pakai mekanisme generator, yaitu untuk generator ya. Yang cara resepnya juga sangat mudah. Enrich alloy, control circuit ya, sama biasa-biasa redstone, biofuel, iron. Dan biofuel ini bikinnya dari crusher ya. Jadi kita perlu bikin crusher ya kalau gitu. Yang intinya kalian bisa nge-crush. Ini aslinya buat nge-crush ore juga bisa atau apa gitu. Tapi dia bisa dipakai untuk crush bahan-bahan organik kayak sapling. Saplingan bisa, atau ya ada crop ya, atau tanaman. Kentang, beetroot, wheat, carrot, ada bone meal, rotten flesh juga. Tapi rotten flesh harus kupindahin ya itu. Nah, jadi agak ribet. Dan enaknya ini bisa kita gabung dengan garden cross yang ada di belakang kita ini. Jadi kita bisa pakai yang paling banyak kayaknya ini ya, pumpkin, dapat langsung 6. Jadi mungkin ini yang bisa kita pakai. Ya kayaknya itu yang bisa kita pakai ya. Wheat juga bisa. Tapi yang paling tinggi itu pumpkin. Satu pumpkin dapat 6 biofuel. Jadi lumayan buat generator kan. Sini ada gak ya pumpkin seed? Pumpkin seed, seharusnya ada pumpkin seed. Bentar ya. Pumpkin atau labu ya, kalau bahasa Indonesianya. Dia bisa kita dapetin dari seharusnya sih udah ya, buat ngechip dari ngechip dirt. Atau kalian bisa beli, tapi jangan dah, mahal. Kayaknya kita belum dapat ya pumpkin seed. Nanti aja kita apanya, mungkin kita bakalan bikin. Oke, mungkin aku bakalan taruh generatornya di sini kali ya. Harusnya sih aman-aman aja sih aku taruh di sini. Aku bakal pakai ini karena ini udah penuh banget ya. Mungkin aku bakal pindahin ya. Ini oke, mungkin aku bakal pindahin materialnya ke atas. Kemudian yang intinya ya, kita taruh pumpkin seed-nya di dalam. Nanti dia nanti kan bakal nemuin pumpkin ya. Nah, pumpkinnya itu kita tarik ke crusher. Crusher bikin biofuel. Biofuel kita transfer ke semua biogenerator. Oke, jadi gitulah mekanismenya ya. Jadi ini perlu aku pindahin dulu ya. Atau mungkin aku nggak jadi pakai di sini, aku bakalan pindahin karena mungkin aku bakal butuh lebih banyak garden cloth buat ya jaga-jaga untuk mencegah agriculture-nya kalau ada yang aku butuhin. Jadi mungkin aku bakal pindahin dulu. Oke, jadi aku memutuskan untuk ya tarik ini ke sini ya, biar ya nanti di tengah-tengah sini bakal aku kasih close lagi, garden close lagi. Kayaknya ini agak kurang sih ya. Bentar ya. Ya seharusnya ini agak salah. Bentar, ini 1 2, nanti diisi ini bolong 1 2. Yaudah, aku bakal taruh lagi 1 ya kalau gitu. Jadi intinya aku perlu agak misahin ya antara energi dengan yang namanya mesin-mesinan, karena ini agak beda nih dua. Kalau misalkan disambung jadi satu tuh agak ini ya, bisa bermasalah nanti. Gimana ya jelasinnya ya. Satu butuh satu sini. Ini dia. Karena nanti bisa aja energinya agak berebutan gitu sama mesinnya, jadi dia nggak bisa bisa disimpan, cuman bakal agak kemakan-makan sama mesinnya, jadi nggak konsisten tuh. Jadi juga kita kadang juga nggak bisa mengukur gimana energi aslinya, maksudnya nggak bisa mengukur berapa banyak sih energi yang sebenarnya kita hasilkan itu, karena ada berapa yang dimakan sama mesin. Jadi biasanya bagusnya sih dipisah ya antara generasi dengan mesin. Dan ya disambung dengan kabel-kabel lah, sama storage juga tentu saja. Oke, sekarang kita butuh pumpkin seed ya, karena kita belum punya pumpkin seed. Pumpkin seed ini dari Flint bisa. Oke, aku perlu ganti lagi. Ini aku ambil dulu karena shield nggak bisa ya kalau misalkan masih dipasang. Nggak bisa ganti kalau masih pasang shieldnya. Oke, bukan ini kita butuhkan, tinggal kita shipping aja. Belum, malah dapat potato.
Apa ini, carrot, oke. Sama sugarcane lagi, ini andesite, material shaping. Oh ya, material shaping ini salah satu yang masuk ke integrated dynamic mana tadi. Saplingnya. Ini inventory-nya agak berantakan ya sini, mohon maaf. Oh ini dia, nggak masuk ke inventory rupanya. Ini material shaping ini dari integrated dynamic yang ini. Dan kalau misalkan mau upgrade ini ya kita butuh numbuhin juga nih sapling. Jadi kalau kalian nggak tahu. Tapi untuk sekarang nggak ada urgensinya sih untuk nge-upgrade Squeezer namanya itu. Belum ya, belum. Belum juga. Size-nya 4% sih, jadi lumayan kecil. Ini perlu disimpan lagi. Ini perlu kuurus di inventory ini karena ini agak makan inventory sih. Ini belum dapat juga. Ini dia pumpkin seed. Dapat juga akhirnya. Ini bakal kubah dulu ke cobblestone kali ya. Oke. Aduh, ke shift juga. Ini malah ke shift. Bentar ya. Ini ya aku ganti lagi dengan cobblestone. Kan ini apa ya? Resepi defaultnya kalau kalian mau dapetin cobblestone dari Payball yang dari shipping juga. Oke, kita udah dapat pumpkin seed dan juga ada flax seed, oke. Bentar ya, ini bakal ku ganti tempatnya gravelnya. Ini dia. Kemudian ini tinggal taruh aja ke sana. Dan aku perlu bikin crusher sama biofuelnya ya, biogeneratornya ya maksudnya. Dan juga chest bentar ya. Tinggal crafting aja chestnya. Ini 1, 2. Ini kemudian kita taruh. Nah, pumpkinnya dia tumbuhnya kayak gini. Kalau biasa kan dia bentuk 2 blok ya. Di sini apa tanamannya sama pumpkinnya nanti pohon di sebelahnya. Ini langsung ya. Nah, tinggal bikin crushernya. Nah, crusher ini perlu di penuh banget inventory-nya. Kalau kita perlu ganti ini aja deh. Kompres aja deh ini. Oke. Tadi mau ngapain? Oh, ini untuk crusher ya. Kita butuh 2 bucket untuk ambil lava. Mungkin ambil lavanya di sana kali ya. Coba kita ambil aja. Yang di sini ini harusnya penuh ya. Kemudian mana crusher? Kita butuh till lagi, till. Oke, mungkin kita coba bikin till yang di sana kali ya. Kita ambil ini charcoal, kita pakai charcoal aja. Kalau kalian mau ingat-ingat ya, 1 coal atau charcoal atau compressed carbon lebih tepatnya itu dapat 4 ya, dapat 4 till. Ya, tapi ini prosesnya masih agak lambat ya. Jadi kita mungkin kalian aja bikin 8 till ya. 1 dapat 4 berarti 2 dapat 8 till ya. Dan tentu saja harus nunggu prosesnya lagi. Kemudian mana crusher yang aku bilang? Ini dia crusher. Ya, dia butuh 2 lava bucket, redstone, dan steel casing biasa. Dan biasa ini untuk apa ya, nge-crush ya. Ore juga bisa harusnya. Atau ingot sih, bukan ore. Sebenarnya ore juga bisa sih. Oke. Ini jaga-jaga aja apakah ada steel, harusnya nggak ada ya. Nggak ada ya, oke. Untuk chickennya, ya ini perlu waktu untuk progresnya sekali lagi. Kalau mau percepat bisa pakai ini. Tapi biasanya kalau ku percepat paling mentok sekali 8 ya. Karena kalau kali 16 ini bisa habis duluan. Oke, terus gimana caranya kalau misalkan mau mempercepat ini ya? Karena ini prosesnya cukup lambat ya. Ini baru mulai masuk ke till dash ya. Nah, sini ada 2 upgrade yang sebenarnya bisa dipakai. Yaitu yang pertama upgrade yang biasa ini. Yang kalian misalnya ada 6 ya di sini. Dan masing-masing mesin punya beberapa upgrade yang bisa disupport sama dia.
jadi nggak semuanya bisa dipakai. Tapi yang sini yang dua ini harusnya udah jelas kepake ya, yaitu pit dan juga energi. Jadi cara resepnya juga kurang lebih sama, pakai glass, enriched alloy dan juga crush ya. Dan masing-masing crushnya beda-beda. Yang energi itu gold, yang pit itu osmium ya. Osmium filter itu dari tin, mufflin dari steel, ini dari iron sama anchor dari diamond. Ya, tapi yang banyak pakai sebenarnya ini dua sih biasanya. Dan resepnya juga ya sangat mirip semua, jadi nggak usah terlalu bingung. Kemudian ada yang kedua upgrade-nya yaitu yang ini, installer ya. Mulai dari tier basic, yang ini tier nggak ada apa-apa ya. Kemudian yang kedua itu tier advanced, kemudian elite, dan yang terakhir itu ada ultimate. Nah ini yang aku bilang kenapa mekanisme ini salah satu mod teknologi yang tercepat, karena ya kalian bisa bayangin ada dua upgrade sini ya, upgrade speed sama upgrade ini. Mungkin aku bisa coba ngasih lihat kali ya, tapi ini bakal butuh energi lumayan sih, tapi nggak masalah, coba aku kasih lihat aja mungkin. Kita aku bakal ini dulu. Ini cara bikinnya cukup pakai control circuit ya. Yang ini basic, yang ini ya perlu enrich sama advance ya. Kemudian yang ini, yang control circuit ini tinggal pakai alloy juga sih ya, ini sama. Tapi dia bertahap, jadi nggak bisa langsung bikin. Jadi bertahap kalian bikinnya. Bahkan ini juga bertahap kan bikinnya. Jadi makanya ini kalau mau otomatis kan juga agak repot sih ya. Ini juga salah satu kelemahannya ya kalau pakai mekanisme, yaitu kalau kalian mau naik ke tier yang lebih tinggi kalian perlu crafting berlapis-lapis juga ya. Tapi ya selain itu mekanisme udah sangat bagus sih ya. Nah, apa bedanya installer dengan upgrade yang biasa? Kalau upgrade yang biasa ini kan udah pasti ya untuk menghemat energi sama untuk mempercepat ya, sama yang lain juga. Tapi yang ini lebih keren lagi karena istilahnya mesinnya yang di-upgrade. Kalau ini upgrade macam upgrade tambahan. Sementara ini mesinnya yang di-upgrade. Dan kalau misalkan kalian lihat mesin itu dia cuma satu doang. Nah, di sini kalian bisa upgrade benar-benar secara paralel ya. Coba kita lihat. Kita tinggal kita shift klik kanan aja. Nah, dia bakal langsung berubah bentuk jadi Infusion Factory ya. Dan kalau kalian lihat ininya udah beda, tampilannya udah beda nih. Ada 3 input dan 3 output ya. Dan kalian tidak salah lihat ya, benar ini untuk pengerjaan paralel namanya, paralel. Jadi kalian bisa mengerjakan berapa item sekaligus ya. Dan kalian biasanya harus aktifkan namanya auto sort kalau kalian mau bikin dia magi berata. Tapi kadang ya kalian bisa aja misalnya satu air di sini, osmium di sini, jadi kerja bareng gitu. Tapi kalau kalian mau lebih merata gitu, jadi lebih cepat prosesnya, kalian bisa on in dan tentu saja masing-masing slotnya dia ada energinya. Jadi kalau nggak kerja dia nggak tampil, tapi dia harus diaktifkan dulu baru mau tampil. Mungkin aku bakal langsung aja. Nah, kalau misalkan diaktifkan dia bakal nyebar langsung. Dan dia jadi 3 kali lipat ya energinya. Yang sebelumnya 20 jadi 60. Dan dia bakal langsung kerja sekaligus ya. Ini yang bikin kerennya. Dan ini baru basic loh ya. Belum lagi yang advance ya. Sampai yang paling tinggi itu ultimate. Jadi kalian udah bisa bayangin ya seberapa kencengnya ini mesin kalau misalkan udah full upgrade ya. Dan saatnya kita masuk ke clusternya ya. Udah nunggu lama nih. Oke, kita masuk sini, kita pakai paketnya untuk bikin cluster ya. Oh, kita butuh ini rupanya. Kebetulan lagi bikin nih. Ini dia. Kita tinggal crafting dia cluster. Bukan combiner, cluster. Ini dia. Dan kita sudah bisa proses. Tapi kita perlu ini ya. Item transport mungkin. Karena ini itemnya cuma satu kok, satu jenis kok. Jadi harusnya sih aman-aman aja. Dan tentu saja ini butuh energi ya. Jadi aku bakal taruh dia mungkin di atas ini nggak apa ya? Nggak apa kali ya. Mungkin ya nggak apa sih, pakai di sini aja.
Atau ya gini aja dah. Kalau gitu kita tinggal taruh aja di sini, tarik dia sini. Dan apakah dia udah ke transfer? Belum. Nah, berarti ini perlu di setting ya. Jadi di bawah ini kita taruh ke input, berarti seharusnya tidak ya masuk dia. Dan semua mesin juga bisa dikasih installer ya kalau mau lebih cepat lagi. Ini mungkin bisa aku kasih installer biar makin cepat kali ya. Langsung aja dah. Oke. Oke, kanan aja dan auto sort jangan lupa biar cepat. Dan ini tinggal ditransfer ya semua ininya. Semua biofuelnya. Nah, kita perlu bikin biogenerator ya. Jadi ini perlu ku bikin dulu. Untuk biogeneratornya kita mungkin bikin 8 dulu kali ya. Coba kita cek biogenerator. Mana itu? Ini dia biogenerator. Kita butuh kira-kira 8 ya. Berarti kita kekurangan opium. Tapi caranya sih bentar ya. Kita butuh sekitar 16 enriched alloy sama circuit. Berarti mungkin kita bikin dulu ya. Ini dia. Kita butuh ini 6 sama ini kan masih ada 2 ya, sama 16 ini ya. Ini kita ada punya 8 berarti 8 aja. Kalau gitu berarti benar kita butuh 2 aja. Sama tambahan 2 kali buat ambilnya. Oke. Tinggal kita proses saja semuanya. Dan aku perlu bikin serapnya. Nah, itu serapnya bisa aja aku taruh berjejer. Biasanya aku taruh berjejer 1 2 3 4 itu 1 2 3 ini bakal kunci catnya nih. Catnya mungkin bakal kepikiran kayaknya. Ini harus ku konversi semua jadi hebel biar lebih ringkas. Biar bisa tampung lebih banyak. Oke. Ya, sheet juga sama. Seperti biasa pakai ini aja mungkin transfer node ya untuk item kita tarik. Mungkin ini kita butuh penyimpanan kali ya biar lebih ringkas. Kita butuh transfer node lagi kalau gitu. Mungkin gini aja. Ini kan bisa di auto reject kan. Ini ada namanya auto eject. Kalian bisa output dia bakal langsung auto transfer outputnya ke atas. Ini seharusnya bisa, coba kita cek aja. Kita bikin drawer namanya. Drawer. Ini 1, 2, taruh cek di tengah. Dan kita tinggal taruh aja di atas sini. Benar. Berarti dia nggak perlu kita apa-apain, langsung ke transfer ke atas ya. Jadi ini bisa buat penyimpanan. Dan ini tinggal aku taruh di sini. Di sini, di belakang. Ini harus kita tarik ya. Pastikan aja. Dan kita tarik aja ke sini. Jangan sini. Jadi ini 1 oke, 1 2 1 ini malah transfer balik ke transfer balik ke drawer ya. Ini perlu ku bikin range kalau gitu. Oke, ini udah jadi ya seharusnya. Dan tinggal kita bikin aja biofuel ya. Tapi kayaknya nanti aja karena ini nggak bisa di tag by the way. Jadi ini bakal menu inventory banget. Dan karena aku bakal butuh range dulu bentar ya. Aku perlu bikin yang namanya ini biar dia nggak transfer ulang bolak-balik ke drawernya. Range-nya ada banyak jenis ya. Mana ya? Ya udah yang dari ini aja dah. Kalau gitu. Yang dari apa namanya? Utilities range atau bikin aja deh range yang ini aja. Oke. Karena nggak seberapa mahal sih. Ini chickennya gimana kabarnya? Belum jadi, tapi udah dapat lumayan. Ini juga belum jadi. Udah banyak sih ini yang di sini. Kalian bisa lihat outputnya banyak banget.
Untuk quart mungkin boleh lah kita ambil banyak karena di episode kita bakal lumayan butuh quart ya. Jadi ya sudahlah. Aku bakal ambil dulu nih. Ya outputnya. Tinggal kita bikin range ya. Seharusnya udah jadi semua resepinya. Ini dia. Oke. Dan tinggal aku setting lagi di sana. Ini aku mau simpen dulu kali ya. Osmium kita butuh, kita simpen lagi. Ini penuh banget inventory. Tinggal kita connect dia. Dan kita bikin aja generatornya. Ini dia. Bukannya ini. Oke. Ayo, ini dia. Udah satu tak. Kita lihat berapa generator, berapa RF yang dia hasilkan ya. Ini juga alasan kenapa aku suka dengan bio generator ini. Kita tinggal taruh dia. Nah, kalian bisa lihat ada, bentar ya, coba aku kasih lihat. Nah, di generator ini bagian depan. Nah, kalian bisa lihat ada apa ya? Apa sih namanya, outputnya gitu. Tombol berwarna, bukan tombol, apa namanya, kayak simbolnya. Simbolnya untuk ada kotak berwarna hijau gini, yang pinggirannya warna hijau ini. Nah, ini adalah tempat outputnya. Jadi tempat ini nggak bisa ngasal juga. Kayaknya bisa disetting sih. Karena di mechanism sini juga ada yang namanya wrench-nya, ada wrench-nya, tapi namanya bukan wrench, namanya konfigurator ya. Ini dia. Ini dipakai untuk segala macam ya hal-hal yang ada di mekanisme. Ya semacam wrench-nya lah ya. Palu Inggris mungkin apa bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Nah, ini dia tinggal masuk saja. Ini seharusnya sudah tertransfer ya. Ini karena pakai ini jadi agak lambat sih. Ini dia, jadi baru transfer. Kalian bisa lihat aja nih, lihat satu. Jadi lambat banget per bloknya aja bisa berapa detik sendiri. Makanya harusnya ada opsi yang lebih bagus daripada pakai ini ya, dipakai transfer node ya. Oke. Kemudian nih yang satu lagi aku tarik satu aja, 1 2 1 2. Ini ya. Dan ini kayaknya nggak akan jadi karena sistem dari transfer node ini itu apa ini reverse ya namanya. Jadi dia intinya taruh dulu yang paling dekat. Jadi transfer ke yang terdekat dulu baru transfer ke semuanya ya. Maksudnya baru kalau udah penuh ini baru saya transfer ke sini, transfer ke sini. Jadi bakal agak rata. Aku kurang tahu apakah ada pipe yang bisa istilahnya round robin ya. Oh, kayaknya ada deh. Dari thermodynamic seharusnya ada. Thermodynamic ya. Thermodynamic ini ada. Tapi dia butuh item dak ya. Item dak ini pakai tin dan ya gelas aneh-aneh ya. Yang bikinnya juga rumit. Tapi untuk transfernya dia butuh namanya servo ya. Servo ini yang bisa kita pakai buat konfigurasi ya. Dan kita bisa, dan makin tinggi dia makin banyak opsinya. Kalian bisa lihat ada ininya. Ini ada kalian chip ya. Opsinya dia ada filter, kemudian ada opsi buat metadata ya, orang gitu. Ada nggak sih buat apa mode? Kayaknya nanti kulihat aja. Ini kalau mau ke sini kita butuh induction smelter dari nanti kita lihat. Mungkin aku bakalan sebar mata. Ini dari sininya juga agak lambat karena dia produksi sekali 6, jadi mungkin nih dia bakalan ya mungkin sudah banyak ya banyak videonya, tapi benar-benar pasti jalan terus. Ini kayaknya agak mungkin bisa aja resource-nya habis ya. Jadi mungkin kita butuh alternatif power yang lebih aman lagi. Tapi sini aja udah cukup apa ya, udah bagus banget ya generatornya. Kalian bisa lihat dia punya ya dia bisa ngasilin sekitar dia nggak bisa ngasilin kan tadi dia udah penuh. Coba aku pindahin. Jadi di dalam sini sudah ada namanya buffer untuk pakai fuel. Ini tempat pakai fuelnya. Kalau misalkan udah penuh berarti ya di sini
ya. Dan dia punya penyimpanan 64 juta RF dan outputnya itu 280 RPT. Ini bukan generatornya, maksudnya dia bukan bisa sampai 280, dia cuma outputnya aja. Jadi bedakan ya, dia yang apa ini dia 140 RPT. Jadi seharusnya ini yang dihasilkan yang 280 ini cuma output aja ya. Karena dia memang betul punya buffer. Jadi kalau misalkan outputnya lebih besar, ya buffernya yang bakal menurun tapi produknya gitu-gitu aja gitu. Oke, jadi ini mungkin bisa aku pindahin jadi biar pada kerja gitu ya. Oke, untuk mekanisme saat ini kita cuma buat ini ya, buat generator doang ya. Nggak ada yang lain. Sebenarnya udah cukup jelas ya mekanisme. Jadi mekanismenya dia punya beberapa jenis mesin. Ada mesin buat oscillator yang kalian sudah lihat, yaitu untuk bikin ingot glowstone ingot sama refine obsidian ingot yang nantinya bisa dipakai sih. Ada mungkin resepinya tapi kayak nggak kita pakai sih karena bikinnya juga agak repot. Kemudian ada combiner nih yang bisa bikin ore ya, kalian bisa lihat dia bisa bikin ore menarik ya. bahkan sebenarnya bukan cuma ore sih, harusnya ada yang lain juga, cuman ya intinya cuma buat bikin ore sih. Dan ini juga yang keren yaitu digital miner. Mungkin ada yang kalian pernah lihat ada orang yang pakai digital miner namanya. Ya sesuai dengan namanya dia bisa buat nge-mine ya. Macam query kalau kalian pernah tahu query-nya RF tool. Tapi ini bukan query ya. Dalam artian dia belum tentu nge-mine semuanya. Bisa. Tapi kalian bisa setting dia buat nge-mine hanya blok spesifik ya. Contohnya kayak ore gitu. Jadi ini bagus banget kalau kalian mau dapetin, daripada kalian main satu dunia ya untuk buat dapetin diamond doang atau dapetin ore apapun doang. Kalian tinggal pakai digital miner dan tinggal kalian setting dan kalian sudah dapetin ore yang kalian inginkan ya. Oke, dan juga ada beberapa hal yang lain, contohnya kayak ini untuk bagian namanya mesin ya. Nah, ada juga bagian chemical yang ku bilang namanya chemical atau kimia. Jadi di sini ada main kimia-kimiaan ya. Di sini ada berapa yang di bawah sini nih. Ini mesin-mesin yang ya kelihatannya kayak mesin biasa, tapi ini sebenarnya buat proses ya hal-hal yang berbau kimia juga ya. Contohnya kayak ada rotating condensator, nah gitu ya. Yang intinya dia bisa mengubah gas jadi cairan, atau bisa kebalikannya juga dari cair jadi gas. Kemudian juga ada chemical oxidizer ya untuk dapetin bahan kimia. Kemudian diffuser buat gabungin bahan kimia ya dan sebagainya. Dan juga kalian sempat ngeliat namanya pressurized reaction chamber atau sering disingkat sebagai PRC ya. Karena ya ini panjang banget sih bacanya. Ini buat macam-macam, kalian bisa lihat ini bisa bikin campur gitu. Tapi yang intinya sih dia dipakai buat bikin isi ya, mana? HDPE ini ya, mana? Ini dia HDPE, high density polyethylene kalau nggak salah panjangannya ya, macam plastik gitu. Aku kurang tahu juga sih kalau soal plastik-plastikan ya. Kemudian ada bank. Ini juga ada fine chemical juga kita bisa masuk ke reaktor. Ini seharusnya buat bikin ya sesuatu hal yang bisa dipakai buat reaktor ya istilahnya. Karena kan reaktor ada yang butuh ya macam bahan kimia gitu, dan ini bisa dimasukkan ke reaktor. Tapi ya itu kayaknya nggak akan kita pakai sih ya. Emang nggak akan kita pakai karena itu udah lanjut banget. Mungkin ada generatornya lebih bagus lagi daripada itu karena itu agak kurang praktis sih sebenarnya. Kemudian ada thermal evaporation plant kalau yang nama multibloknya ya. Ya ini multiblok, ini ada bagian dari multiblok. Kalian bisa lihat. Nah, nama
Nama multi blocknya tuh thermal evaporation plant. Dan komponennya ada yang controller, ada pulp, yang artinya dia dipakai buat bikin lithium, cairan lithium yang bisa dipakai buat bikin ini ya, lithium dust ya. Dan ini bisa dipakai buat bikin ini. Ini apa ini? Ini macam baterai ya. Sebenarnya ini juga sudah sedia ya, ada yang namanya energy cube. Tapi yang ini lebih gede lagi. Kalian bisa lihat energi yang paling tinggi di sini 51 juta RF simpanannya. Tapi yang sini bisa lebih gede lagi sampai 400 juta, 433,2 giga. Wow, oke. Dan by the way ini juga cuma satu ya. Ini dalam bentuk multi block. Kalau ini kan cuma satu blok. Ini dibentuk dalam multi block ya. Jadi dia nggak cuman satu doang. Kalau kalian mau pakai lebih dari satu bisa. Ya karena ini basisnya multi block ya. Bahkan bisa hampir infinite mungkin ya. Kalian bisa naruh ini sebanyak mungkin. Tapi ya tentu saja resepinya gila juga ya. Bercabang-cabang juga. Jadi aku kalau mau bikin aku rekomendasikan ya pakai auto crafting dulu sebelum kalian pakai ini tentu saja. Dan apa lagi? Ini juga ada tank gas ya. Dan juga tank untuk liquid cairan. Jadi untuk air, lava juga bisa. Ini dia. Dan juga untuk gas ya. Untuk gas ya tentu saja kayak oksigen, hidrogen gitu ya. Oke. Ya gitu-gitu aja sih untuk mekanisme. Untuk tahap selanjutnya ini mungkin kita bakal bahas di pack selanjutnya ya. Kayaknya nih karena kayaknya mod pack ini nggak akan kebahas ya. Oke. Jadi mekanisme mungkin sampai sini aja. Ini bakal aku tarik dulu biar merata dulu ya. Dan oh ya, karena ini masih pakai nih Letton Plata itu bentar. Kalau kalian masih ingat dia bisa transfer hanya sampai 1000 ya, 1000 arah petik. Nah, sedangkan tadi satu biogenerator kan 140 ya. Atau 40 kali 8 itu udah lebih dari 1000. Jadi seharusnya ini udah agak ketinggalan zaman ya jatuhnya ya. Kalau mau yang lebih bagus ini bisa di-upgrade. Jadi ke hardened product yang dia cukup pakai redstone, kita taruh redstone dan juga inbar ya. Satu inbar ingot bisa ngasih 3 kalian. Dan dia bisa transfer 4 kali lipat ya, yaitu 4000. Sampai ke yang paling maksimal itu bisa terlalu infinite ya. Ya nih, kalian bisa lihat tahap-tahapannya. Ini ada 1000, 4000, 9000, 16000 sampai ke infinite arah petik ya. Benar-benar infinite arah petik, tapi ingat ini cuma transfer ya, bukan generasi bukan generasi energi. Jadi jangan ngarep ya. Kecuali kalau kalian memang udah punya generator buat energi yang infinite, kalian transfer pakai ini ya boleh lah. Oke, mungkin gitu aja. Ini mungkin bakal aku upgrade aja di off-cam kali ya, karena nickel itu nggak murah juga sih ya. Jadi aku bakalan upgrade aja di off-cam. Jadi seperti yang aku bilang, alasan utama kenapa aku mau bikin yang namanya generator, karena untuk episode-nya kita bakal masuk ke yang bakal pakai energi lumayan ya. Sebenarnya nggak besar-besar amat, cuman ya lumayan dan kita bakal butuh banyak ya. Maksudnya kita bakal progres lumayan jauh kalau misalnya kita pakai ini. Jadi ya mungkin sekian dulu aja sih untuk episode kali ini. Kita cuma ngebahas tentang mekanisme aja. Dan kita bikin generator yang baru, yaitu biogenerator. Tapi tentu saja ini bukan generator ultimate kita ya, atau yang jadi generator terakhir kita. Karena tentu saja kita bakalan main-main dengan generator yang lebih bagus lagi dan lebih kuat lagi daripada generator yang ini. Jadi ya intinya gitu saja sih untuk pembahasanku mengenai mod mekanisme, salah satu mod teknologi favoritku. Jadi terima kasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.